kemuliaan ya. Jadi sesungguhnya karomah itu adalah sebuah kemuliaan, ya, kemuliaan yang diberikan oleh Allah ya, atas dasar keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah. Jadi ketika ada seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan menjalankan ajaran dan perintah dan larangan Allah secara istiqomah, maka kemudian Allah akan memuliakan dirinya. Nah, kemuliaan itulah yang kemudian ya salah satunya Allah berikan sebuah karomah ya, terlebihnya yang Allah berikan. Nanti kita lihat bentuk karomah ya seperti apa. Nah yang selanjutnya ini ya, jadi menurut Ibnu Taimiyah adalah karomah itu adalah apa-apa yang Allah perbuat ya, dari Allah maksudnya, dari luar biasaan yang melalui tangan-tangan baik yang berkaitan dengan ilmu, bukan ya, atau bukan bermacam-macam luar biasaan ataupun pengaruh-pengaruh. Nah, jadi menurut Ibnu Taimiyah bahwa yang namanya karomah itu yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Ya, jadi karomah yang paling tinggi itu adalah ilmu, sama seperti mukjizat. Ya, mukjizat yang paling tinggi itu sebenarnya adalah ilmu, bukannya tongkatnya Nabi Musa, bukannya Nabi Ibrahim tidak mempan bakar, kalau itu hanya kekuatan. Ya, tapi yang paling tinggi itu karomah itu adalah mukjizat adalah ilmu. Nah, begitu juga dengan karomah. Karomah itu yang paling tinggi adalah ilmu. Jadi ketika seseorang diberikan ilmu oleh Allah ya, dan ilmu itu tidak dimiliki ataupun tidak dapat juga tidak dimiliki oleh orang lain, tidak seperti orang lain, maka itu adalah karomah. Ya, kenapa? Karena ilmu itu adalah hikmah ya, ilmu itu adalah hidayah. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan ilmu. Sekalipun misalnya hari ini ada 48 mahasiswa ya yang kuliah saya pada pagi hari ini, ya apa yang saya jelaskan kan tidak mungkin semuanya mengerti secara sama. Ya mungkin ada yang sudah paham banget, ada yang ya paham, ada yang kurang paham, ada yang mungkin nggak paham. Kenapa? Karena dasarnya ilmu itu adalah hidayah. Ya, jadi begitu juga dengan karomah. Ya, karomah itu yang paling tinggi adalah ilmu. Maka orang-orang yang hari ini kita kenal diberikan ilmu oleh Allah, dan ilmu itu ya ilmu yang jelas, ilmu yang tidak membawa kepada kesyirikan ya, tidak melanggar secara syariat. Maka ketika seseorang itu diberikan ilmu dan itu ilmunya tidak dimiliki, tidak bisa dimiliki oleh orang lain, tapi Allah hanya memberikan kepada dia saja, maka itu adalah bagian dari karomah. Ya, contoh seperti misalnya ya, kita kenal Imam Bukhari misalnya ya, beliau saya yakin bahwa beliau juga pasti memiliki karomah dalam bentuk ilmu. Kenapa? Karena selanjutnya definisi karomah lain adalah bahwa karomah itu adalah kejadian dari luar kebiasaan ya, yang Allah berikan kepada hamba Allah ya, tanpa disertai pengakuan ya sebagai seorang nabi. Ya, karomah adalah peristiwa yang terjadi pada seorang, pada wali-wali Allah ya, itu dapat yang itu demikian itu sebagaimana Allah berikan juga kepada para nabi dan rasul. Tapi kalau karomah tidak disertai mengaku ya. Nah, nih jadi ayatnya adalah Yunus ya, ala ya Allah lalu wakanu yattaqun ya. Jadi siapa sih wali-wali Allah? Kan kita sering menyebut dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Jadi siapa sih wali Allah itu? Nah, ini kata Allah nih ya, ala inna auliya Allah ya, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak akan pernah khawatir ya terhadap diri mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ya, siapa mereka? Al-amanan, dan mereka yang selalu bertakwa. Jadi wali-wali Allah itu adalah orang yang tidak pernah bersedih dan khawatir terhadap dirinya. Ya, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Ya, mereka adalah orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa. Nah, jadi ini perlu juga digarisbawahi ya, bahwa ya, menurut ilmu tasawuf, bahwa yang tahu wali itu hanya wali gitu ya, yang tahu dirinya seseorang wali itu hanyalah wali yang lain. Jadi bagi kita yang hari ini sebagai manusia biasa ya, makhluk yang banyak dosa, ya belum bisa kita sampai mengetahui bahwa dia adalah seorang wali. Nah, adapun kita tahu bahwa dia wali itu biasanya berasal dari lisan wali yang lain. Ya, ketika ada seorang wali mengatakan bahwa orang itu adalah wali, ya, kesaksian dari seseorang yang kemudian mengatakan bahwa dia adalah seorang wali, dan yang menyaksikan itu adalah seorang wali juga. Ya, jadi jangan dikit-dikit sekarang kita melihat orang pakai jubah, pakai imamah, pakai sorban, ya kemudian bisa ngasih air, kemudian bisa sembuh, loh, kemudian wah itu wali tuh, belum tentu juga ya. Jadi wali itu yang tahu hanyalah wali,
ya. Jadi yang mengetahui seseorang wali itu adalah wali yang lain. Ya bagi kita manusia biasa yang nggak punya kapasitas di situ, yang nggak bisa melihat seseorang itu adalah wali atau bukan, ya. Paham ya? Jadi jangan mudah sekali menyebut dikit-dikit wali, dikit-dikit wali, ya. Karena yang tahu wali hanyalah wali yang lain. Oke, baik. Nah ini contoh-contoh karomah. Ya. Karomah yang pertama adalah karomah yang pernah dialami oleh Maryam binti Imron. Nah ini saya ingin jelaskan sedikit tentang Maryam binti Imron termasuk dalam pembahasan karomah. Ya ini penting karena berhubungan dengan persoalan biologi, ya, persoalan akidah kita. Jadi kalau kita bicara tentang Maryam, ya, yang dikisahkan oleh Al-Quran, ya, yang Maryam adalah ibu dari Isa, ya, Isa bin Maryam. Maka ini dalam tafsir, ya, diyakini oleh para mufasir bahwa Maryam ini anaknya Imron, ya. Imron yang mana? Imron yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu, yang bernama Ali Imron, ya. Jadi Maryam ini adalah putrinya Imron. Jadi Imron ini seorang manusia biasa. Jadi Imron ini bukan nabi, Imron bukan rasul, ya, tapi hanya laki-laki yang soleh yang berharap memiliki keluarga yang soleh, ya, memiliki keluarga yang soleha. Dia berharap maka yang dilakukan oleh Imron adalah bagaimana beliau mendidik keluarganya untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi kalau dalam Al-Quran nanti bagus juga nih buat kajian kalian anak-anak tarbiyah, ya, tentang pendidikan anak, ya. Kalau nggak salah kalian ada mata kuliah tentang pendidikan anak. Nah itu yang kalau dalam Al-Quran, ya, contoh pendidikan anak yang Allah gambarkan dalam Al-Quran itu keluarga yang menjadi contoh, ya, sebagai keluarga yang soleh itu adalah dua orang, ya. Yang pertama adalah Ali Imron, yang kedua adalah Luqman, ya, surat Luqman. Ya, Luqman itu juga sama manusia biasa, tapi dia seorang ayah yang, ya, dalam gua yang kemudian mereka tertidur selama 309 tahun, ya, 309 tahun. Jadi saya juga pernah nih ke guanya Ashabul Kahfi, ya. Guanya Ashabul Kahfi itu ada di bawah kaki bukit, gitu, ya. Ada sebuah tempat gitu diyakini aroma yang pernah terjadi oleh para salafus saleh, ya, para tabi, para sahabat nabi, tabiin, ataupun para salafus saleh setelah zaman-zaman yang ada, ya. Lalu kemudian, nah yang penting juga yaitu adalah sihir. Ya, apa itu sihir? Sihir itu adalah sihrun, ya, atau sahrun. Sihir itu adalah suatu tipu daya, ya, asraf, memalingkan, al-istimalah itu al-bayan wal fasaha, itu kefasihan atau keindahan itu berkata. Jadi secara terminologi, secara menurut ilmu ulama tauhid bahwa sihir itu adalah perkara atau kejadian yang luar biasa dalam pandangan orang yang melihatnya. Sihir itu adalah perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada setan, ya, atas perbuatan atau atas bantuan dari setan. Nah, kemudian menurut Syamir meriwayatkan dari Hancah bahwa orang Arab menganggap bahwa sihir itu adalah sihir. Sihir itu adalah sesuatu yang menghilangkan kesehatan menjadi sakit. Nah, ini juga penting bagi kita, ya, menjadi ilmu bagi kita. Ya, salah satunya adalah bahwa dalam riwayat, ya, dalam Al-Quran dalam tafsir dikatakan ini menjadi sebab turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas, ya. Jadi Rasulullah itu pernah mengalami kalau bahasa kita, ya, disantet gitu, ya, atau diteluh gitu, bahasa kita diteluh, ya, atau disantet. Jadi Rasulullah itu pernah sakit karena diteluh atau disantet oleh orang Yahudi. Ya, ada dua versi cerita, ada dua kisah. Ya, yang pertama kisahnya itu adalah Rasulullah pernah dibawaki makanan, ya, sayur sup, ya, sup yang kemudian dibawa oleh seorang wanita tua Qudamah bahwa sihir itu adalah ikatan-ikatan. Tadi itu buhul yang tadi saya sampaikan, ya, buhul. Kemudian jampi-jampi atau sesuatu yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan, atau sesuatu yang dapat mempengaruhi badan, hati, atau apa orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi dengan langsung. Nah, ini biasanya kita sebut dengan apa tuh? Dengan teluh, ya, santet, ya, kayak gitu lah, ya, atau pelet misalnya, ya. Nah, itu juga sama tuh, ya, itu adalah sihir. Kalau dulu saya di pesantren itu, ya, dulu kan kali pesantren di Gontor, dulu banyak sekali itu saya punya teman yang punya ilmu begitu tuh, ya. Dulu teman-teman saya dari Jambi, ya, dari Kalimantan, Dayak, ya, dari Sulawesi, dari Banten, dari Banyuwangi, dari Kediri, Lidoboyo, ya, waduh, ilmunya gitu-gitu hebat. Nah, salah satu ilmu yang saya dapat tuh dulu tuh, tapi ini saya udah nggak ngapalin lagi, ya.
dulu dulu cuma iseng-iseng aja. Kalau dulu tuh bisa tuh teman-teman tuh kalau iseng tuh kalau ada santri baru yang songong gitu ya, yang belagu, nah kita kerjain tuh biasanya ya, biasanya dulu pakai medianya bawang putih. Jadi kalau bawang putih dipegang kemudian kita bacakan sesuatu, itu bisa orang yang kita kasarin itu bisa kencing di celana ya, ataupun mohon maaf bisa buang air besar di celana. Nah itu cara ngerjainnya begitu. Wah dia kan malu, dia tiba-tiba kencing lagi upacara gitu, ataupun lagi ada apa gitu tiba-tiba dia kencing di celana tuh, itu bisa tuh begitu tuh pakai ilmu sihir tuh ya. Tapi ya dulu lah itulah zaman-zaman di masih zaman jahiliyah ya. Tapi itu jadi pengetahuan saja ya. Nah termasuk adalah bahwa sihir itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kematian ya, orang bisa mati karena sihir atau membuat seseorang sakit, atau juga bisa awalnya memisahkan antara suami istri, atau menyebabkan seseorang yang awalnya benci menjadi cinta. Banyak dulu kalau zaman saya masih pesantren itu, dulu teman-teman tuh kalau keluar dari pesantren biasanya pada toko buku nyari buku-buku sihir tuh. Wah, amalan biar nonjoknya kuat, dia bisa macam-macam lah tuh. Ya, nah, sekarang juga banyak tuh ya di toko buku juga ada hari ini. Ya, tapi jangan dicari ya. Dulu kalau saya dulu banyak pada nyari itu dia tidak disebabkan karena keimanan dan ketakwaan, sedangkan sihir itu disebabkan karena kekufuran. Karomah itu pemberian dari Allah atas hamba-hambanya yang soleh. Kalau sihir itu diberikan kepada hamba-hamba setan ya, karena menghamba kepada setan. Kalau karomah itu bagi wali-wali Allah yang tidak bisa disanggah oleh sesuatu ya, sedangkan kalau sihir bisa ya. Maka dulu kalau di pesantren, kalau kata kiai saya, kalau melihat kuda lumping ya, debus ya, atau kuda lumping ya, coba kalau dia lagi gorok lehernya atau lagi motong lidahnya, kalian baca surat Al-Falaq An-Nas itu, maka yang bisa terjadi adalah goloknya mempan ya. Kenapa? Karena setannya jadi kabur ya. Maka biasanya kalau debus ya, kuda lumping, kalau main itu bisa mengatakan numpang-numpang, satu guru satu ilmu, jangan saling ganggu, cuma cari makan kan gitu ya. Nah karena dia tahu bahwa itu adalah perbuatan dari setan, maka biasanya kalau kuda lumping debus itu nggak berani main depan masjid ya, apalagi waktu-waktu deket azan. Wah nggak berani dia ya, takut setannya pergi. Nah tapi ada orang yang pakai sihir itu biasanya bisa dibantah ya, orang bisa terbang ya. Syekhul Islam ya, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ada orang bisa terbang dibacain ayat kursi langsung jatuh mati ya. Jadi karena itu pakai sihir. Tapi kalau dia adalah karomah, itu sekalipun mau dibacain ayat kursi, kayak mau dibacain Al-Quran, kayak tidak akan datang dari Allah ya. Lalu kemudian karomah tidak menjadikan orang itu menjadi sombong atau bangga, tapi justru malah semakin tawadu ya, karena memang itu datangnya dari Allah ya. Tapi kalau sihir itu biasa menyebabkan orang jadi sombong ya. Lihatlah kalau orang punya karomah sihir kan begitu kadang-kadang ya. Nih lihat nih, gue nggak mempan dibacok, nih lihat nih gue nggak mempan ditembak gitu ya. Itu namanya sihir. Kemudian yang terakhir, karomah datang atas kehendak Allah, sedangkan sihir datang atas kehendak pemiliknya. Karomah tidak bisa ditiru dan dipelajari karena dasar iman dan ketakwaan. Kalau sihir bisa ditiru dan dipelajari, maka dari saya sampaikannya harus buku sihir banyak tuh di pasaran. Dan maka dari sihir itu sekarang udah dijual online ya. Ada maharnya ya, 1 juta, 2 juta ya, dan lain sebagainya. Nah yang terakhir adalah karomah tidak bisa diwariskan ya, sedangkan sihir bisa diwariskan. Jadi kalau bapaknya wali, bapaknya ustaz, bapaknya kiai, bapaknya ulama, belum tentu anaknya bisa jadi wali juga ya. Tapi kalau bapaknya dukun, anaknya kemungkinan jadi